Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur bila saat ini kami Tuhan izinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan melalui kebenaran-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Ibu Bapa Saudara yang terkasih. Senang sekali kita dipertemukan kembali oleh firman Tuhan melalui akun YouTube ini. Dan firman Tuhan yang mempertemukan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Saya akan bacakan nats firman Tuhan untuk kita sekalian. Judul besar yang diangkat dalam perikop ini ialah kebangkitan tubuh. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan nats firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang kematian, berbicara tentang kebangkitan tubuh, maka ada sebuah ilustrasi atau analogi yang barangkali bisa digambarkan untuk mempermudah kita memahami akan hal tersebut. 3 biji jagung telah ditanam oleh seorang petani ke dalam sebuah lubang kecil. Kemudian ketika biji jagung tersebut melakukan sebuah percakapan yang menarik. Berkatalah biji jagung yang pertama kepada biji jagung yang lain dengan semangat dan gagah berani. Katanya demikian, aku akan berjuang untuk tumbuh secepatnya. Selanjutnya aku akan menyatakan bahwa aku sangat dibutuhkan dan pasti sangat berguna untuk tuanku yang telah menempatkan aku di dalam lubang ini. Kemudian biji jagung itu pun dengan cepat bertumbuh, dengan semangat mengeluarkan akar dan daunnya, mulai menembusi permukaan tanah. Namun beberapa hari kemudian, seekor ayam milik petani memakan jagung yang pertama kali tumbuh itu. Masih baru tumbuh, kemudian dimakan ayam hingga habis. Biji jagung yang kedua juga tidak mau kalah. Ia berkata, aku juga mau tumbuh dengan segera. Biar tuanku dengan secepatnya menikmati bagaimana enaknya memakan jagung rebus. Biji jagung kedua terus bertumbuh dan menghasilkan jagung yang akhirnya menyenangkan tuannya. Sementara itu, biji jagung yang ketiga
memiliki pendirian yang aneh sekaligus pendirian yang lain daripada yang lain. Katanya, aku akan berjuang untuk tetap tinggal di dalam lubang ini. Aku akan bertahan. Aku tidak mau bertumbuh dan harus menghadapi nasib sial, dimakan ayam atau dipanen manusia. Pada suatu kesempatan, beberapa ekor ayam kembali mengais-ngais di bawah pohon jagung yang telah tumbuh tadi. Di sana, ayam menemukan sebiji jagung, yakni jagung yang ketiga yang masih utuh itu. Dengan sekejap, biji jagung yang tidak mau tumbuh itu langsung ditelan oleh ayam itu. Saudara yang terkasih, pesan daripada ilustrasi itu sangat jelas bahwa semua akan mati dengan berbagai cara. Ada kematian yang sia-sia, namun ada pula kematian yang akhirnya dikenang, bahkan menjadi inspirasi bagi orang banyak ketika ia memiliki jasa untuk menyemangati orang banyak. Ketika ia menjadi motivasi bagi kebahagiaan orang banyak. Tentu pilihan kematian yang tidak sia-sia itulah pilihan seperti jagung yang kedua tadi. Dan itulah cahaya kehidupan dan realitas hidup Yesus Kristus itu sendiri. Nats firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini merupakan penghujung dari pembahasan Paulus tentang kebangkitan orang-orang mati. Sebagaimana jemaat Korintus menolak kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Bagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-12 nats firman Tuhan sebelum yang kita bacakan tadi. Karena apa? Karena mereka terpengaruh dengan pemikiran duniawi. Sebagaimana yang disebutkan di ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Dari perspektif dualisme Yunani yang menganggap bahwa tubuh materi sebagai elemen yang buruk, kebangkitan tubuh memang sukar untuk dipahami, apalagi diterima. Mengapa sesuatu yang buruk kelak perlu dikembalikan lagi? Bagaimana tubuh seperti sekarang bisa cocok dengan dunia roh kelak? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat mereka beralih kepada pemahaman-pemahaman yang lain. Tentulah Paulus memberi jawaban terhadap pertanyaan itu. Namun pun jawaban yang diberikan oleh Paulus cukup panjang dalam nats firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih, realitas kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa perubahan wujud tubuh sangat dimungkinkan. Allah sudah menyediakan tubuh yang khusus untuk keberadaan yang khusus pula, termasuk kemuliaan yang khusus bagi masing-masing tubuh. Hal yang sama berlaku pada tubuh kita. Dari Adam kita mewarisi tubuh alamiah yang bisa binasa. Di dalam Kristus kita akan mendapatkan tubuh rohaniah yang kekal. Menarik apa yang dikatakan di ayat yang ke-50 nats firman Tuhan ini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat ini berbentuk paralelisme sinonim. Daging dan darah disejajarkan dengan yang binasa, sedangkan kerajaan Allah disamakan dengan yang tidak binasa. Maka hal ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa tubuh kita yang sekarang, apakah tubuh kita ini masih hidup atau tubuh kita sudah mati? Dikatakan nats firman Tuhan ini memang tidak cocok untuk kerajaan Allah. Tidak masuk akal apabila sesuatu yang dapat binasa bisa berada dan bertahan dalam suatu
realitas yang tidak binasa. Sehingga dengan demikian, lahirlah sebuah pertanyaan bagi kita. Bagaimana tubuh kebangkitan pada akhirnya dapat dibangkitkan? Bagi Paulus, ini merupakan sebuah rahasia sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-51. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Dalam bahasa yang lain ini disebut sebagai misterion atau misteri. Istilah misteri ini merupakan sesuatu yang dahulunya masih tersembunyi, tetapi di kemudian hari akan disingkapkan. Misteri bukanlah yang dimaksud sesuatu yang berbau mistis. Pembukaan rahasia itu terletak pada karya Kristus. Tanpa Kristus, misteri ini tidak akan terbuka, tidak akan tersingkapkan, dan tidak akan dipahami. Bangsa Yahudi memang memiliki pengharapan tentang kebangkitan di akhir zaman. Tetapi tidak jelas bagaimana hal ini dapat dimungkinkan. Tulisan-tulisan Yahudi kuno mengajarkan bahwa tubuh kebangkitan kelak akan sama persis dengan tubuh yang sekarang. Seorang filsuf bernama Philo mengatakan bahwa tubuh sekarang yang akan dimusnahkan akan dihilangkan sama sekali supaya jiwa dapat dibebaskan. Namun pun pernyataan ini ditentang oleh Paulus. Melalui kebangkitan Kristus kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan antara tubuh lama dan tubuh yang baru. Ada kesinambungan yang lama dengan yang baru meskipun tidak persis sama. Transformasi dalam tubuh ini ditandai dengan beberapa karakteristik. Yang pertama, ini terjadi melalui kuasa ilahi. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-52. Tidak ditentukan oleh manusia. Ini semata-mata terjadi menurut kuasa Allah yang supranatural. Jadi transformasi tubuh tidak terjadi secara alamiah. Yang kedua, terjadi dalam sekejap. Di ayat yang kedua dikatakan dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Kata ini merujuk sesuatu yang tidak bisa dipecahkan lagi. Dalam ungkapan ini, dalam sekejap mata, dikatakan jika bukan oleh kuasa ilahi, perubahan yang luar biasa ini tidak akan mungkin terjadi, apalagi dalam sekejap mata. Yang ketiga, hal ini, transformasi tubuh ini terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang kedua kali, hal ini diungkapkan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir di ayat yang ke-52, orang-orang akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Bagi orang-orang benar, penghakiman ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu. Kita akan diberikan tubuh yang baru. Yang keempat, ada kesinambungan antara tubuh yang lama dan tubuh yang baru. Diberikan pakaian yang baru atau dikenakan. Kata mengenakan di ayat yang ke-53. Ini secara hurufiah berarti mengenakan sesuatu di atas yang lain. Mengenakan sesuatu di atas yang sudah ada sebelumnya. Sehingga saudara yang terkasih, perubahan yang terjadi itu ibarat perubahan dari biji menjadi tanaman. Ibarat perubahan dalam ilustrasi yang tadi sudah saya sampaikan, dari biji jagung menjadi pohon jagung dan berbuah jagung yang bisa dinikmati. Yang kelima, perubahan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Diungkapkan di ayat yang ke-54
dan ayatnya yang ke-55. Sehingga apapun yang akan terjadi sebenarnya sudah lama direncanakan oleh Allah. Momen itulah yang akan menggenapi nubuat dari kitab suci. Sehingga lahirlah pertanyaan retoris sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sehingga dalam dunia orang mati dan kematian ini berkaitan dengan penghukuman, dan dari perspektif kebangkitan Kristus, kejahatan, dosa, dan kematian, maut telah dikalahkan. Apa yang sebelumnya merupakan berita penghukuman bagi umat Tuhan, sekarang justru berubah menjadi ejekan bagi maut itu sendiri. Justru berubah menjadi kemenangan bagi umat Allah itu sendiri. Sehingga itu melahirkan ucapan syukur, sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-57. Tentu hal ini membuat kita semakin bersemangat dalam mengimani Tuhan dan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan melalui Kristus Yesus. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-58, karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara-saudara yang kekasih, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab saudara, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang terkasih, istilah lama mengatakan semakin dekat kita kepada kematian, semakin kita bisa menikmati kehidupan. Kematian walaupun ditakuti banyak orang, harus kita terima sebagai bagian daripada realitas kehidupan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga istilah lama mengatakan memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Maka Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di minggu akhir tahun gerejawi saat ini, marilah kita imani bahwa kematian sesungguhnya sudah dikalahkan oleh Kristus yang sudah menang atas kematian itu. Sehingga kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Sebab kematian merupakan momen bagi kita untuk dibangkitkan lagi di dalam Kristus Tuhan kita yang sudah mengalahkan dosa, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan kematian itu sendiri. Bersama Tuhan kita akan dibangkitkan dan tetap teguh, tidak goyah. Kapanpun kematian itu datang, maka kita akan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan di dalam Tuhan, segala jerih payah, segala usaha, segala iman dan keterpanggilan tidak akan sia-sia. Selamat menyambut Advent, selamat mengingat akan hari kematian. Semakin kita dekat pada kematian, maka kita akan semakin menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami aminkan bahwa di dalam Tuhan sengat maut sudah dikalahkan. Sehingga bersama Tuhan kami yakin akan dibangkitkan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang sudah menang itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.